Pembacaan Alkitab dalam rangka khotbah dan perenungan kita saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Sekali lagi dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau Allah yang luar biasa, menjaga, memelihara, dan mengizinkan kami serta memperkenankan kami untuk kami kembali ada di hari Minggu yang kudus ini. Kami siap untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukan kami semua dengan hikmat dan marifat sorgawi untuk kami mengerti serta memahami apa maksud kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah ya Tuhan kami, karena kami sudah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup dan kekal, kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 6, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-44, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, memelihara serta mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Hidup yang berbela rasa didasari dengan adanya sifat-sifat berbagi dan peduli atau share and care. Nah, berbagi dan peduli juga adalah sebuah tindakan yang bukan hanya menyoroti aspek kemanusiaan, tapi juga terkadang ada makna aspek komunitas atau persekutuan yang saling meneguhkan, menopang, menguatkan, serta memulihkan. Nah, kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang yang dituliskan oleh penginjil Markus mengajarkan kita tentang syarat dengan aspek menyangkut kehidupan ini. Baik itu menyangkut solidaritas kemanusiaan, tapi juga menyangkut tindakan keimanan yang berfokus pada pemulihan bersama. Saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah penginjilan, tugas misi yang dilakukan Yesus dan para murid selalu mendapat atensi atau perhatian, tapi juga mendapat respon atau jawaban dari orang banyak. Nah, hal ini dapat dipahami kemanapun Yesus dan para murid pergi, sudah pasti orang banyak akan mengikuti mereka. Meskipun mereka mengasingkan diri ke tempat yang tersembunyi, tetap saja orang banyak mengikuti mereka. Nah, konsekuensi dan kepengikutan dan berkerumunnya orang banyak ternyata menjadi masalah bagi para murid, bukan hanya persoalan jumlah mereka yang mengikuti Yesus dan para murid, tetapi juga persoalan makanan. Mari kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan Injil Markus pasal 6, ayatnya yang ke-7 berkata, Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara-saudara yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua adalah sebuah tujuan yang mau disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Yesus memanggil dan mengutus para murid kala itu. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para murid. Nah, ketika masuk pada ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-32, murid-muridnya kembali dan membawa laporan tentang apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan. Karena lewat pengutusan Yesus kepada murid-muridnya, mereka harus berdua-dua melakukan pengajaran dan tugas tanggung jawab dari murid-muridnya. Maka mereka kembali kepada Yesus dan memberikan laporan atau memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan semua yang mereka ajarkan. Nah, dalam bagian ini sangat unik, seperti ada social distancing. Kenapa? Di sini Yesus mau mengajak mereka dalam ayatnya yang ke-31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Yesus mengajak mereka untuk supaya murid-muridnya melakukan relaksasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya melihat bahwa arti dari relaksasi itu pengenduran atau pemanjangan otot. Artinya Yesus mau supaya murid-muridnya ada kesempatan untuk merebahkan diri atau beristirahat
mungkin saja dari segenap kepenatan, dari segenap keletihan, kelelahan, kecapean, ataupun dari kegelisahan dan kegalauan yang dirasakan oleh murid-muridnya kala itu. Karena tugas tanggung jawab pelayanan yang mungkin seharian, maka Yesus mengajak mereka supaya ada waktu untuk mereka menyendiri. Dan bukan cuma relaksasi, tetapi juga ada meditasi dan retreat. Nah, kalau retreat juga berarti mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin. Ini yang mau diajak oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka ada kesempatan untuk beristirahat dari segenap kelelahan yang mereka rasakan. Jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini sungguh memberkati kehidupan kita. Nah, karena itu ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34 berkata demikian. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Semacam ada bentuk sosial edukasi yang mau disampaikan Yesus kepada orang banyak. Kenapa? Karena kita ketika melihat dan membaca bagian firman Tuhan ini, ketika Yesus melihat mereka bahwa mereka tidak sendirian, bukan cuma Yesus dan para muridnya, tetapi ada orang-orang yang seakan-akan haus dan lapar terhadap pengajaran Yesus, yang dalam hal ini Yesus tidak hanya bersimpati dengan kehadiran mereka, karena dalam catatan Alkitab berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus bukan hanya sekedar bersimpati, tetapi Yesus berempati dengan kehadiran mereka kala itu. Mereka bukan lapar dan haus dengan makanan, tetapi Yesus mau memperhatikan orang-orang banyak yang datang mengikuti dia, sekalipun mereka sudah berada pada tempat yang sunyi, tetapi mereka mengambil jalan lain, jalan darat, dan mereka mau menemui Yesus kala itu. Jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata orang-orang banyak itu mereka haus dan lapar terhadap pengajaran Yesus, dan perlu diberikan edukasi atau pengajaran-pengajaran kepada orang banyak itu. Yesus mau memberitahukan, Yesus mau mengajarkan kepada mereka, mau menyampaikan dan mau memberitahukan tentang pengajaran-pengajaran yang mungkin saja kala itu mereka memberikan pengajaran kepada orang-orang banyak itu, dan orang-orang itu belum merasa puas. Mereka belum merasa dipuaskan dengan ajaran-ajaran dari murid-murid Yesus. Mereka mau supaya ada pengajaran dari guru agung atau Yesus sendiri, makanya mereka mengikuti Yesus. Jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus kala itu mengajar mereka. Dia tidak membiarkan mereka. Tetapi mari kita perhatikan bahwa ternyata pada ayat-ayat selanjutnya, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
bisa kita bayangkan bagaimana perasaan murid-murid kala itu ketika mulai dari ayat 31 bertolak belakang apa yang mau disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka ada waktu untuk menyendiri, waktu untuk mereka relaksasi dari segenap keletihan mereka. Tetapi Yesus mau mengajarkan orang-orang banyak. Dalam catatan Alkitab dicatat bahwa 5.000 orang laki-laki. Ini belum termasuk mungkin saja laki-laki, 5.000 orang laki-laki itu membawa istri dan anak. Kalau kita menghitung, satu orang laki-laki saja membawa istri dan anaknya, berarti 3 kali 5.000, sekitaran 15.000 orang. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mulai ada keluhan-keluhan yang keluar dari mulut para murid-murid Yesus kala itu. Mulai malam, hari sudah mulai malam, lalu ada orang banyak yang hadir kala itu. Mungkin saja para murid Yesus sudah mulai letih, dan mereka juga harus melakukan kembali tugas tanggung jawab yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang ini adalah hal yang wajar ketika para murid sudah merasakan keletihan dan kelelahan, lalu mau mengungkapkan rasa itu kepada muridnya, kepada sang guru. Lalu apa yang mau disampaikan oleh sang guru kala itu kepada murid-muridnya? Suruhlah mereka pergi, itu yang mau disampaikan murid-murid kepada guru, bahwa ini merupakan keluhan-keluhan yang keluar dari para murid kala itu. Mungkin mereka tidak mau ada dalam kelelahan, makanya mereka sampaikan kepada guru, suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Dan kata mereka kepadanya, kata murid-murid kepada Yesus kala itu, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ada beberapa literatur yang saya baca bahwa ternyata 200 dinar itu seperti dengan kalau dirupiahkan sekitaran 30 jutaan. Kita bisa bayangkan ketika 15.000 orang, dalam catatan Alkitab 5.000, tetapi kita bisa membayangkan ketika laki-laki itu membawa pasangan, membawa istri dan satu anaknya saja, maka 5.000 dikalikan 3 sekitaran 15.000 orang. Cukupkah 30 juta kalau dirupiahkan dari 200 dinar untuk memberi makan sebanyak itu 15.000 orang? Mungkin kalau mau jelaskan, mau bayangkan atau memberi contoh keadaan gedung gereja sekarang ini, mungkin tidak lebih dari 500 itu banyak sekali. Tetapi mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini mau memberikan, mau menjelaskan dan mau menegaskan tentang kemahakuasaan Tuhan yang didemonstrasikan oleh Yesus. Yesus tidak mau banyak berkata, Yesus tidak mau keluarkan kata-kata ataupun drama kala itu, tetapi Yesus mau supaya ada tanggung jawab yang besar, tanggung jawab penuh oleh para murid untuk memberi makan orang-orang yang kala itu mengikuti mereka. Nah, jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan kala itu memang Yesus seperti yang saya katakan tadi bahwa Yesus bukan hanya sekedar bersimpati, tetapi Yesus benar-benar berempati. Dengan belas kasihannya, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, coba periksa apa yang ada pada kalian. Lalu mereka menjawab, ada 5 roti dan 2 ikan. Ayat 39 berkata,
Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ternyata itu adalah kebiasaan orang Yahudi kala itu ketika mereka duduk makan. Mereka banyak orang, dan perlu diketahui bersama bahwa persekutuan di dalam Tuhan ternyata harus ada tertib dan keteraturan. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita belajar bahwa ternyata dalam persekutuan bersama dengan Tuhan harus ada ketertiban dan keteraturan. Sehingga mereka duduk teratur, ada yang 100 orang, ada yang 50 orang. Nah, dalam persekutuan dengan Kristus, tertib itu harus ada, keseragaman, dan bukan sembarangan. Nah, terkadang kita sudah melewati atau sudah melanggar ketertiban dan keteraturan yang ada. Di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang, pergumulan yang sementara kita alami, pandemi COVID-19, kita pun diajak untuk hidup dalam ketertiban dan keteraturan. Perlulah kita tahu bersama bahwa ternyata ketika kita hidup, kita bukan hanya sekedar hidup. Kita harus melewati setiap proses kehidupan. Kita harus melewati setiap ketertiban dan keteraturan yang semuanya diatur. Demikian juga dalam persekutuan jemaat. Ada keteraturan, ada ketertiban yang harus kita jalani bersama. Dalam pekerjaan, demikian. Ada ketertiban dan ada keteraturan. Jangan seakan-akan dalam tugas dan tanggung jawab kita, baik itu gembala, baik itu penatua, ataupun diaken, kita tahu tugas dan tanggung jawab kita. Dan karena itu bagian firman Tuhan ini sungguh mengajarkan kita tentang banyak hal. Ayat 40 berkata, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Ini yang mau diajarkan, ini yang mau ditegaskan oleh bagian firman Tuhan, bahwa ternyata dalam kehidupan kita selaku umat manusia, seringkali kita juga lalai dengan adanya ketertiban dan keteraturan. Dan itu fakta. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati jemaat, yang diberkati Tuhan, dari keadaan dan kenyataan ini, maka Tuhan Yesus Kristus bertindak untuk membuktikan kehendak dan kemahakuasaan yang melampaui apa yang dipikirkan oleh para murid dan orang banyak. Tindakan yang Yesus lakukan adalah tindakan untuk memulihkan keadaan. Kita perhatikan ayatnya yang ke-41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Tindakan bela rasa, share dan care, ada perhatian, ada berbagi tetapi juga peduli. Itu yang mau Yesus tunjukkan, baik kepada murid-muridnya kala itu, tetapi juga kepada kita sekalian, pembaca dan penikmat tulisan ini. Ada tindakan bela rasa yang menembus batas-batas kebutuhan manusia. Tindakan solidaritas kemanusiaan yang melampaui akal dan pikiran manusia. Tindakan yang menghapus segala keraguan, keputusasaan, kebimbangan, dan tindakan yang keluar dari zona tidak nyaman menjadi zona nyaman. Jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
terpenuhinya kebutuhan makanan, dan masih tersisanya makanan berupa potongan-potongan roti 12 bakul penuh, mengisyaratkan bahwa Tuhan Yesus membuktikan kuasa yang tanpa batas. Bukan hanya soal jumlah yang hadir dan menikmati berkat itu, tetapi soal kuasa yang dibuktikan dan dialami oleh orang banyak. Inilah yang disebut dengan tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah ini yang menonjolkan tentang kuasa Tuhan yang berwujud dalam tindakan bela rasa, berbagi, dan peduli dalam bingkai pemulihan hidup, maka marilah kita menghayati dan menyadari bersama bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan saya dan saudara dan kehidupan dunia ini. Apapun potret kehidupan ini, termasuk menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan sanggup memenuhi dan memulihkan kehidupan kita. Karena itu, kita yang menerima kasih karunia dan berkat dari Tuhan, kiranya terus berpengharapan, tetapi juga tetap konsisten, hidup berbela rasa dengan sekitar kita, berbagi dan peduli untuk menghadapi tatanan kehidupan baru di era new normal. Bergumul bersama, berjuang bersama, dan gereja harus benar-benar tampil sebagai gereja yang mendemonstrasikan kuasa dan kasih karunia Allah. Gereja yang memiliki sikap peduli dan berbagi. Gereja yang berjalan bersama dengan semua elemen bangsa dan segala dimensi sosial, kultural, ekonomi, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian. Sehingga kehadiran kita bersama akan memberi penguatan untuk menghadapi tantangan bersama. Jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun menyadari bersama, menyikapi dan menyiasati bersama berbagai pergumulan bergereja, terutama menyangkut program-program penata layanan dan pelayanan, organisasi dan pembangunan yang mengalami berbagai pergumulan di tengah pandemi COVID-19. Saya mengajak kita untuk berdoa dan berjaga-jagalah. Terus memohon pemulihan dari Tuhan, sambil terus mewujudkan sikap dan cara hidup share dan care, berbagi dan peduli dalam kehidupan kita ketika memasuki era new normal. Terpujilah Yesus Kristus dengan firman-Nya. Amin.